Just. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelas Manajemen Data dan Informasi kelas D dalam hal ini akan mempresentasikan tugas UAS Final Project Assignment dengan judul Kajian Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. Ada beberapa konten, di sini ada 6 konten mengenai ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, perkenalkan anggota tim yang saya Rangga Etiawan Giantara dan rekan saya Mas Adi Bastian Saputra. Kemudian tahapan dalam analisa kajian ketimpangan pendidikan di Indonesia, yang pertama kita menganalisa dari permasalahan. Dari permasalahan itu ada latar belakang, tujuan, nilai manfaat. Kemudian yang kedua ada data, terdiri dari kebutuhan data dan sumber data, dan kita akan juga melakukan deskripsi data. Yang ketiga kita akan melakukan metodologi analisa data. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan analisa dashboard dari tiga sub pokok objek, analisa buta aksara, analisa pendidikan tinggi, dan harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah. Dari poin 1 sampai 4, kemudian kita bisa membuat suatu kesimpulan, rekomendasi, dan kita juga akan memberikan beberapa referensi. Baik, poin yang pertama dari latar belakang, ini ada 5 poin latar belakang. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua, masih terjadinya ketimpangan pendidikan berdasarkan daerah, kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat sosial ekonomi yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga, tingginya angka buta aksara, rendahnya rata-rata lama sekolah, dan keterbatasan akses pendidikan. Yang keempat, dengan adanya ketimpangan pendidikan dapat memperlambat atau memperlebar jurang kesenjangan sosial dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, diperlukannya kajian lebih mendalam untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini. Adapun tujuan dari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan yang ada. Yang kedua, menganalisa faktor-faktor penyebab. Yang ketiga, menganalisis akses dan kualitas pendidikan. Empat, memberikan rekomendasi kebijakan. Lima, mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kemudian untuk nilai manfaat, diharapkan bisa menyediakan data dan analisis yang berguna bagi pengambil kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan akses pendidikan. Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan kebijakan. Kemudian bisa membantu lembaga pendidikan pemerintah daerah untuk menyusun strategi peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dan yang kelima, tentu diharapkan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih merata di berbagai daerah. Baik, setelah dilakukan analisa permasalahan, kita melakukan analisa kebutuhan data dan sumber data secara garis besar. Untuk yang pertama, analisa buta aksara, kita mempunyai dua database untuk angka buta aksara menurut provinsi dan kelompok umur, dan menurut provinsi dan jenis kelamin. Kemudian untuk analisa pendidikan tinggi, kita menggunakan database jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan mahasiswa dengan data di bawah Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga, angka partisipasi sekolah atau APS, angka harapan nama sekolah. Dalam tes analisa ini kita menggunakan dua database, di mana ke semua database ini kita sumbernya berasal dari website dari Badan Pusat Statistik dengan alamat link www.bps.go.id. Baik, setelah mengumpulkan data, kita mencoba mendeskripsikan data. Database yang pertama, secara garis besar kita datanya Excel, di mana di sini merupakan data 38 provinsi dan nasional mengenai angka berdasar menurut provinsi dan kelompok umur. Di mana data ini dari tahun 2018 sampai dengan 2024 itu ada tiga pembagian kelompok umur. Yang pertama, 15 tahun, yang kedua 15 sampai 44 tahun, dan yang ketiga 45 tahun lebih. Baik.
Ini deskripsi database yang pertama, kita yang dari fully Excel terlebih dahulu, 38 provinsi. Ini dari 2018-2020, ini 2001-2023, dan ini 2024. Dari data-data yang tadi dari Excel, kemudian kita simpan di Power BI. Ini tampilan dari menu Power BI. Baik, setelah analisa deskripsi database pertama, kita melakukan analisa database yang kedua. Kalau yang data pertama menurut umur, sedangkan yang ini menurut jenis kelamin. Dengan pembagian datanya ada tiga, yaitu laki-laki, perempuan, dan jumlah laki-laki dan perempuan. Ini sama, masih Excel dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Hampir sama dengan database yang pertama, kita langkahnya ini database yang kedua, kita juga naikin ke Power BI. Ini tampilan di menu Power BI dengan buta aksara jenis kelamin. Baik, setelah melakukan analisa deskripsi data di analisa buta aksara, kemudian kita melakukan analisa pendidikan tinggi. Sedikit berbeda dengan analisa deskripsi data yang sebelumnya. Dalam hal ini, database yang ketiga kita menggunakan database SQL Server, tetapi dengan source data sama dari file Excel, di mana data-datanya itu berupa jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Itu kita ada 9 pembagian. Dari jumlah perguruan tinggi negeri, swasta, jumlah negeri dan swasta, jumlah tenaga pendidik negeri, jumlah tenaga pendidik swasta, jumlah pendidik negeri plus swasta, jumlah mahasiswa negeri, jumlah mahasiswa swasta, dan jumlah mahasiswa negeri plus swasta. Oke, ini adalah tampilan dari source file Excel, analisa pendidikan tinggi. Ini sama, masih karena dia per tahun datanya, sampai kita ambil sampai tahun 2024. Kemudian dari data dari 2018 sampai 2024 kita konekkan ke database SQL Server. Ini tampilannya, database SQL Server. Kemudian yang ini yang di posisi di sini ada informasi linknya, jumlah perguruan tinggi di Power BI. Baik, untuk selanjutnya analisa harapan lama sekolah. Ini berbeda lagi metode kami. Tipe data kita masih sama dengan source dari kombinasi dari Excel, tapi dalam pengolahannya kita mengkoneksinya kombinasi antara file Excel, database SQL Server, dan NoSQL atau MongoDB. Dengan pembagian kelompok umur 6 sampai dengan 12 tahun, 13 sampai dengan 15 tahun, 19 sampai 23 tahun. Ini dari data awalnya dulu, angka partisipasi sekolah menurut provinsi dan kelompok umur. Ini umur 6 tahun sampai 12, ini 13 sampai 15, 16, ini tahun 2018, ini 20, ini sampai umur 19 sampai 23. Oke, baik. Ini sama dengan sebelumnya, tapi ini dari tahun 2001, 2022, dan 2023. Baik, yang ini sedangkan di tahun 2024. Sumbernya sama dari Excel. Kemudian dari data-data itu kita konekkan di Power BI, hampir sama dengan metode sebelumnya. Baik. Kemudian metode yang lain, di sini kita melakukan connectivity dengan database SQL Server untuk database yang kelima, di mana properti kolomnya di sini provinsi, kabupaten, kota, di sini. Kemudian di sini variabelnya berupa variabel chart atau teks. Nah, dengan interpretasi kolom, di sini ada informasi L 2022 sampai 2024 untuk data laki-laki dari tahun 2022 sampai 2004, tingkat indikatornya ada berapa. Kemudian di sini perempuan 2022 sampai 2024.
Baik. Kemudian di sini adalah deskripsi data untuk jenis database yang kelima dengan NoSQL MongoDB. Di sini untuk master data kota dan kabupaten 38 provinsi. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan metode analisa. Yang pertama, kita melakukan pemahaman mengenai isu tentang ketimpangan, penyebab ketimpangannya seperti apa. Kemudian kita melakukan analisa isu secara garis besarnya, dan urgensi kajiannya juga kita gali lebih jauh kembali. Dari tiga hal ini, kemudian kita baru bisa melakukan metode analisa data. Untuk yang pertama, kita melakukan analisa buta aksara, poin-poin apa yang kita cari. Yang pertama, kita perlu mencari analisa tren buta aksara, analisa provinsi tertinggi dan terendah buta aksara. Tiga, analisa jenis kelamin tertinggi dan terendah buta aksara. Kemudian yang kedua, poinnya analisa pendidikan, kita melakukan analisa jumlah perguruan tinggi, tenaga pendidik, mahasiswa negeri dan swasta, analisa provinsi tertinggi dan terendah bidang pendidikan. Kemudian kita melakukan analisa angka partisipasi sekolah dan analisa harapan nama sekolah di Indonesia. Kemudian kita mencari tahu juga analisa provinsi tertinggi dan terendah. Baik, kemudian dari analisa dashboard pertama, kita dashboard analisa ada beberapa poin. Di sini angka 7 tahun ini terlihat mengalami penurunan dari 11,79 sampai 9,15. Berarti ada peningkatan literasi kebijakan. Kemudian dari buta aksara tertinggi di sini Papua dengan persentase 16,5, Nusa Tenggara 10,4, sedangkan yang terendah di sini Sulawesi Utara 0,22%. Jaraknya cukup timpang. Kemudian dari gender, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini memberikan perbedaan gender juga mempengaruhi. Kemudian dari sini angka buta aksara umur 45 tahun ke atas lebih tinggi. Baik. Kemudian untuk analisa buta aksara berdasarkan jenis kelamin. Ini terlebih dahulu dari buta aksara dari laki-laki. Dalam 7 tahun ini ranknya 2,44. Dia menurun di sini 2,13. Secara rata-rata dia di angka 2%, cukup stabil. Dan kembali lagi provinsi tertinggi di Papua di atas 10% atau 14,17%. Dan terendah DKI Jakarta 0,10. Setelah laki-laki, kemudian yang perempuan, trennya sama, dia ada sedikit penurunan. Dan kembali lagi antar provinsi ini Papua 19,42%, 62%. Dan terendah masih sama Sulawesi Utara. Wilayah-wilayah ini terlihat adanya kesenjangan yang cukup jauh dari Papua 19 dan Sulawesi Utara 0,2, ya, lebih dari 10%. Baik, kemudian dari analisa pendidikan tinggi di Indonesia bisa terlihat secara garis besarnya perguruan tinggi swasta cukup tinggi atau lebih besar daripada negeri dengan jumlah 2858, dengan negerinya 129. Nah, perbandingannya sekitar perguruan tinggi negeri 4,3%, sedangkan perguruan tinggi swasta 95,7%. Dengan jumlah tenaga pendidik dan tenaga mahasiswanya, perbandingan juga cukup jauh, 502.000 untuk tenaga pendidik, sedangkan tenaga mahasiswanya ada 17 juta. Jika perbandingan ada 1:34, satu pendidik 34 mahasiswa. Sedangkan jika dilihat dari provinsi, jumlah perguruan tinggi tertinggi terbanyak itu di Jawa Barat, ini 355 PTS dan 12 negeri untuk Jabar, sedangkan di Papua Selatan 7 swasta, 1 negeri. Baik, kemudian di sini adalah analisa harapan lama sekolah. Analisa harapan lama sekolah di sini 13,02 untuk laki-laki atau pria, dengan wanita 13,38 tahun. Dan terlihat kota Yogyakarta yang paling tinggi harapan lama sekolah.
Dan menunjukkan kota Yogyakarta sebagai pelajar itu sesuai. Dan secara rata-rata angka nasional cukup tinggi ya, 13,31. Baik, tadi sudah diketahui dari kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita lihat harapan lama sekolah pria dan wanitanya cukup dekat, kurang dari 1 tahun, di atas 10 tahun ya, ini 15,61, 15,77. Kemudian kota Yogyakarta ini memiliki presentasi yang paling tinggi di antara semua kota Yogyakarta. Dan tren angka harapan lama sekolahnya juga cukup naik dari tahun ke tahun, stabil di atas 15%. Dan angka partisipasi sekolah berdasarkan umur juga eh, paling tinggi di umur 6 sampai 12. Tapi di sini tren angka partisipasi sekolah agak sedikit menurun dari tahun 2022 ke 2024. Ini faktor-faktor ini perlu dianalisa kebijakan lebih baik lagi. Tapi secara overall dia masih cukup baik karena di atas 85%. Baik, kemudian ini untuk Papua. Papua adalah angka harapan lama sekolah dan angka partisipasi sekolah terendah. Ya, bisa kita lihat 6 tahun, sedang tadi Jogja tertinggi 15 tahun, cukup jauh sekali. Tapi range-nya gap antar pria dan wanita kurang dari 1 tahun. Kota Jayapura menjadi angka tertinggi harapan nama sekolah. Untuk tren angka harapan nama sekolah, walaupun terendah, tapi dia agak mengalami kenaikan menjadi 13,78. Cukup naik signifikan 11,2 ke 13,78. Ini menunjukkan adanya program-program pemerintah yang terimplementasi dengan baik, walaupun untuk secara overall masih perlu eh, monitoring lebih baik. Dan angka partisipasi sekolah menurut berdasarkan umur hampir sama dengan Jogja, dia di umur 6-12 dan 13-15 tahun dengan angka 97%. Dan tren angka partisipasi sekolah mengalami penaikan yang cukup baik di tahun 2024 di 78,2%. Baik, dari kesimpulannya kita bisa melihat beberapa poin. Angka buta aksara di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang positif secara overall. Kemudian Papua memiliki angka buta aksara tertinggi dengan kesenjangan yang lebih dari 5%, bahkan dibandingkan dengan yang terendah yang nomor 2 yaitu Nusa Tenggara Barat. Untuk yang tertinggi adalah Sulawesi Utara, dia tidak ada 1%. Kemudian yang ketiga, ketimpangan buta aksara berdasarkan gender, perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan akses pendidikan berdasarkan gender. Kemudian kelompok usia 45 tahun ke atas memiliki presentasi buta aksara yang jauh lebih tinggi dibanding usia 15 sampai 44 tahun. Hal ini mengidentifikasi kerentanan buta aksara seiring bertambahnya usia. Yang kelima, jumlah perguruan tinggi swasta jauh lebih banyak dibandingkan negeri. 6, rasio perbandingan tenaga pendidik 1, sedangkan mahasiswa 34 yang terjadi 2024. Kemudian Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri tertinggi, sementara Papua Selatan memiliki jumlah terendah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan distribusi fasilitas pendidikan tinggi. Kesimpulan ke-8, harapan lama sekolah nasional menunjukkan peningkatan stabil dari tahun 2019 hingga 2024 dari 12,87 tahun menjadi 13,31 tahun. Kemudian yang ke-9, di Yogyakarta memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi, 15,71%, mengkonfirmasi reputasinya sebagai kota pelajar dengan perbedaan HLS yang tipis antara pria dan wanita, kurang dari 1 tahun. 10, angka harapan lama sekolah di Papua mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024. Oke, kemudian yang ini poin-poin rekomendasi dengan hasil analisa sampai dengan kesimpulan, bisa dilihat perlunya program literasi berbasis wilayah, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, program pendidikan sepanjang hayat, pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah, dan yang tidak jauh lebih penting adalah pemanfaatan data untuk kebijakan seperti yang kami lakukan agar analisa kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Adi. Oke, terima kasih
Untuk selanjutnya, saya akan membahas bagaimana tim kami bisa melakukan analisa dari sisi teknologi yang digunakan. Jadi yang pertama, untuk terkait dashboard, di sini dashboard yang pertama yaitu analisa buta aksara di Indonesia, kami menggunakan sumber fully berasal dari Excel. Bagaimana kita konfirmasikan di sini, ada dua Excel file yang kita gunakan, buta aksara secara umur dan jenis kelamin. Adapun tipe datanya sebagaimana yang terlampir di layar. Nah, di sini dapat kita konfirmasi saat kita mengklik tombol Advanced Editor bahwasannya file yang digunakan adalah file Excel untuk buta aksara umur dan untuk sumber data kedua juga bisa dikonfirmasi bahwasannya di sini juga kami menggunakan file Excel. Nah, adapun untuk master provinsi di sini kita menggunakan fitur bawaan dari Power BI untuk bisa menyimpan data di Power BI. Kemudian saya akan lanjut kepada report yang kedua. Di report yang kedua, kami menggunakan strategi berbeda untuk menunjukkan variasi konektivitas yang bisa gunakan di Power BI. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwasannya kita menggunakan SQL Server di sini. Ketika kita tekan tombol refresh, maka ini akan mencoba mengambil data dari SQL Server. Nah, hal ini bisa kita konfirmasi pada saat kita klik tombol transform data. Ada satu tabel yang digunakan yaitu jumlah perguruan tinggi negeri. Di sini pada waktu kita mengklik tombol Advanced Editor, bahwasanya ini merefer ke SQL Server yang berada di lokal PC, di mana merefer ke skema UAS dan tabel jumlah perguruan tinggi negeri. Adapun tipe data yang digunakan di sini mulai dari tipe karakter diindikasi dengan ABC dan hingga tipe numerik yang diindikasikan dengan angka 1, 2, 3 di pojok kiri atas ini. Nah, untuk database-nya sendiri dapat saya tunjukkan di sini. Kita connect ke dalam local database SQL Server. Kemudian skema yang digunakan adalah MDI. Kemudian di sini ada tabel yang terletak di skema UAS, UAS jumlah perguruan tinggi negeri. Di sini kalau kita melakukan query untuk melihat file, melihat konten database-nya, ini tampak bahwasannya data-data yang kita gunakan di Power BI. Adapun untuk tipe data yang digunakan dapat kita konfirmasi skema dari metadata dari database, klik tombol desain. Di sini tampak bahwasannya masing-masing kolom yang digunakan mulai dari provinsi hingga tahun bertipe data karakter. Adapun mengenai jumlah, kita menggunakan tipe data float yang artinya dia bisa menyimpan data numerik dengan jenis koma atau desimal. Kemudian yang terakhir untuk eh, dashboard yang ketiga, di sini kita menggunakan kombinasi yang paling kompleks, di mana kita menggunakan data dari file Excel, data dari SQL Server Database, dan data dari NoSQL. Di sini kami menggunakan MongoDB. Hal ini dapat kita konfirmasi saat kita mengklik tombol refresh di sini, maka yang akan diambil pertama adalah yang berasal dari MongoDB. Di sini master kabupaten itu merupakan data yang terkoneksi dengan MongoDB. Sebagaimana di sini kelihatan bahwasannya koneksi dari Power BI ke MongoDB database. Oke, hal ini dapat kita konfirmasi juga pada saat kita melakukan transform data. Nah, di sini tabel-tabel yang digunakan merefer kepada berbagai platform yang berbeda. Kita mulai dari harapan lama sekolah. Di sini, kalau kita perhatikan, dia menggunakan SQL Server, di mana source-nya skemanya OAS dan nama tabelnya HLS 2019-2021. Hal ini juga sama sebagaimana dengan tabel kedua. Di sini dia menggunakan skema UAS, nama tabelnya ini, dan ini menggunakan SQL Server. Pembagian menjadi dua tabel di sini ingin memberikan diversifikasi strategi seandainya setiap data memiliki jumlah dalam jumlah besar, maka kita bisa membagi data tersebut ke dalam tabel terpisah. Yang mana Power BI memiliki kemampuan untuk menggabung kedua data tersebut. Karena kalau kita perhatikan di sini, tabel HLS ini merupakan gabungan dari tabel 2019-2021 dan 2002-2024. Dapat informasi di sini bahwasannya ini adalah sintak yang digunakan untuk mengkombinasikan. Adapun untuk database-nya dapat saya tunjukkan di sini bahwasannya kami memiliki dua tabel harapan lama sekolah
untuk tahun 2019-2021 dan harapan mas sekolah tahun 2002 sampai dengan 2024. Kita juga bisa lihat data yang terkandung di dalamnya di dua tabel ini. Dan kita juga bisa mengkonfirmasi struktur tabel yang digunakan untuk kolom dan data tabnya. Di mana untuk provinsi kita menggunakan tipe data karakter, adapun untuk menampung angka laki-laki dan perempuan di setiap tahunnya, kami menggunakan data float. Demikian halnya juga untuk tahun 2002 sampai dengan 2024. Saya kembali ke Power BI. Untuk angka partisipasi sekolah, di sini kami tidak menggunakan SQL Server, kami menggunakan Microsoft Excel. Hal ini dapat dikonfirmasi bahwasannya yang digunakan adalah file Excel angka provinsi kelompok umur. Sama halnya dengan tahun 2018, di tahun 2021 dan 2023, kami juga merefer ke file Excel. Dan yang terakhir di 2024. Nah, dari tiga Excel yang berbeda, Power BI juga memiliki kemampuan untuk dapat mengkombinasikan angka partisipasi sekolah dari tahun yang berbeda, dari Excel yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat di sini bahwasannya Power BI mencoba mengcombine data dari tahun 2024, 2021, dan 2018. Ini adalah kemampuan Power BI dan tidak menutup kemungkinan andai kata diperlukan kita sebenarnya bisa mengkombinasi dari Excel maupun database. Jadi dua source berbeda dapat dikombinasikan menjadi satu. Dan yang terakhir di sini tabel master kabupaten dan kota di sini agak berbeda dengan dua dashboard sebelumnya. Di sini kami menggunakan MongoDB. Ini dapat dikonversikan di sini ya. Jadi ini menggunakan MongoDB. Jadi berbeda dengan SQL Server Database, MongoDB eh, adalah NoSQL. Artinya dia menggunakan struktur bukan berupa tabel dan kolom, namun dia berupa strukturnya berupa file dan collection dan file. Dapat saya tunjukkan di sini untuk mengakses MongoDB kita menggunakan MongoDB Kompas. Di sini MongoDB terinstall di lokal PC, jadi saya sudah men-setnya. Kemudian kita tinggal pilih connect di sini. Nah, kita membuat satu apa data di sini yaitu bernama MDA. Nah, di sini dia berupa files. Jadi MongoDB agak berbeda dengan SQL Server. Dia bukan tabel, tapi nanti ini berupa file-file di dalamnya. Dan kita lihat di sini bahwasannya strukturnya agak berbeda dengan database tadi. Ini berupa satu record. Dia akan menuliskan tag yang berbeda untuk setiap recordnya. Jadi sangat memungkinkan di NoSQL kita memiliki dalam satu collection kita memiliki dua jenis record yang berbeda, misalnya di sini kabupaten dan provinsi. Di sini kita bisa saja punya kabupaten, provinsi, dan kota. Di sini juga misalkan kabupaten dan kota saja. Hal ini berbeda kalau kita menggunakan database yang mana strukturnya harus sama untuk setiap recordnya. Adapun untuk penarikan data di Power BI-nya, dapat kita konfirmasi tadi di sini bahwasanya memang kita menggunakan MongoDB. Nah, dari seluruh teknologi yang kami gunakan, di sini dapat dilihat bahwasannya Power BI memiliki kemampuan yang sangat baik untuk bisa terkoneksi dengan berbagai sumber data, kemudian kemampuan untuk memvisualisasikan dashboard yang dibutuhkan, mulai dari analisa buta aksara, analisa pendidikan, dan terakhir analisa harapan sekolah dengan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sehingga tim kami dapat memberikan insight untuk memberikan kesimpulan mengenai apa yang harus kita lakukan terkait hal-hal di dunia pendidikan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Andai kata ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum.